Oke, semuanya materi terkait akuntansi di proses pencatatan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan pembahasan terkait dengan latihan soal terkait jurnal, buku besar dan juga neraca saldo. Nah, tiga soal-soal yang akan kita bahas itu semua berkaitan dengan proses pencatatan, ya, yang ada di chapter 2 ini terkait dengan akuntansi di proses pencatatan. Nah, jadi hari ini pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan pembahasan latihan soal. Jadi ada beberapa latihan soal yang kita bahas sama-sama. Oke, kita mulai dari soal 10 ya, soal nomor 10 dulu. Nah, di soal nomor 10 ini pada 5 Oktober 2018, Mr. Eagle membuka usaha kantor akuntan publik Eagle. Selama bulan pertama usaha KAP Eagle melakukan transaksi sebagai berikut. Di sini ada beberapa transaksi selama bulan Oktober, ya, dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 31. Nah, di sini di soal ini diminta untuk mencatat semua transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua, postinglah ke masing-masing rekening yang tercatat di jurnal umum, dari jurnal umum ke buku besar. Dan yang ketiga, diminta susunan neraca saldo pada 31 Oktober 2018. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Diminta untuk membuat jurnal umumnya terkait dengan transaksi selama bulan Oktober. Jadi untuk membuat jurnalnya, karena ini cuma satu transaksi, karena ini transaksi selama satu periode, lebih baik kita buat pembukuan buku jurnalnya. Buku jurnalnya kurang lebih seperti ini. Berarti di sini ada KAP Eagle. Ya, ini KAP Eagle. Kita tulis dulu kop laporannya, kop buku jurnalnya. Berarti di sini ada nama perusahaannya dulu, kita masukin KAP Eagle. Kemudian yang berikutnya kita tulis jurnal atau buku jurnal. Buku jurnal. Mau tulis jurnal juga nggak masalah ya. Kemudian ini jurnal terkait dengan bulan Oktober. Berarti tulis Oktober 2018. Nah, mau tulis 31 Oktober 2018 juga boleh, mau tulis per 31 Oktober 2018 juga boleh, bulan Oktober 2018 juga boleh, nggak masalah. Nggak ada aturan bakunya. Kita buat tabelnya. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Kolom pertama kita isi tanggal transaksi. Berarti di sini kita mulai dari transaksi tanggal 5 Oktober dan seterusnya sampai tanggal 31. Kemudian di sini ada nama rekening. Nama rekening dan juga keterangan. Berarti di sini kita isi rekening yang kita debitkan, rekening yang kita kreditkan, dan juga beserta keterangannya, keterangan terkait dengan transaksinya. Kemudian habis nama rekening, kolom ketiga ini ada kolom referensi. Kolom referensi ini untuk mengisi nomor rekening dari rekening yang kita debitkan maupun kita kreditkan. Nah, kita isinya itu pada saat melakukan posting. Jadi sementara waktu kita bikin jurnal, kita nggak usah isi dulu referensinya. Akan kita isi apabila kita melakukan posting. Jadi pada saat melakukan posting ke buku besar, baru kita isi nomor rekeningnya di kolom referensi. Kemudian dua kolom terakhir itu ada kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit itu untuk mengisi nilai unit monitor yang kita debitkan, rekening yang kita debitkan. Sebaliknya kalau kredit berarti mengisi nilai monitor dari rekening yang kita kreditkan. Nah, selain itu di sini di ujungnya ini kita tulis halaman 1 ya. Kalau kita masih di jurnal di halaman pertama, kita tulis halaman 1. Misalnya jurnalnya udah nggak muat lagi satu halaman, pindahin ke halaman berikutnya, berarti itu jurnal halaman 2. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk melakukan pada saat posting ke buku besar, referensi yang kita isi di buku besar, kolom referensinya kita isi dari jurnal halaman berapa yang kita posting. Kalau di halaman 1 ya kita tulis jurnal halaman 1, biasa disingkat JU.1. Kalau di halaman kedua berarti ya kita tulis JU2, jurnal umum halaman 2. Nah, ini kalau terkait dengan posting ke buku besar ya, untuk masing-masing rekeningnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, saya mulai dari yang 5 Oktober. Mr. Eagle menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal usahanya. Ya, modal usahanya. Menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal usahanya. Berarti di sini si Mr. Eagle baru mulai investasi ya. Dia menyetorkan sejumlah uang 50 juta untuk investasi awalnya. Berarti di sini unsur apa yang dipengaruhi? Ada aset dan juga modal. Di mana aset bertambah berupa kas, modal bertambah itu modalnya si Mr. Eagle sendiri gitu. Jadi kalau aset bertambah kita catat di debit, ini kita tulis tanggal 5 Oktober. Kita catat di debit. Aset yang bertambah berupa apa? Yaitu berupa rekening kas. Kas kita bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Modal Mr. Eagle.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tapi ini kolomnya itu barisnya nggak cukup ya. Saya lanjutin aja terus. Tetapi kalau kalian bikin ya harusnya cukup rapi harusnya. Kemudian referensi kita kosongin dulu. Rekening kita debit kas senilai berapa tadi? 50 juta. Kreditnya modal Mr. Eagle 50 juta. Selesai. Di sini biasanya diisi kolom keterangan investasi awal. Bisa ya tulis saja sesuai dengan narasi yang deskripsi yang ada di soal. Yaitu Mr. Eagle menyetorkan kas sebesar 50 juta sebagai modal usahanya. Itu saja seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Tetapi nanti kalau kalian bikin jurnal, kalau di latihan soal kan nggak usah isi keterangan, nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Tetapi secara prakteknya perlu kita tulis agar kita tahu ini transaksi apa, transaksi terkait dengan apa. Kalau kita cuma debit kreditkan rekening kan kita nggak tahu jelas itu transaksi apa. Lebih baik agar lebih bisa dimengerti sama si penyusun yang sisi akuntingnya, biar ditulis keterangannya biar lebih jelas. Ya, si akunting nggak perlu nanya lagi ini transaksi apa gitu. Kolom rekening referensi dikosongkan, kolom debit diisi, kolom kredit diisi. Selesai. Ini transaksi nomor tanggal 5. Kemudian tanggal 6, membeli kertas dan perlengkapan kantor secara tunai sebesar 4.800.000 dan membeli seperangkat komputer secara kredit 6 juta. Jadi di sini tanggal 6 Oktober. Jadi dari transaksi tanggal 6 ini ada dua kondisi ya, ada dua hal, ada dua transaksi sebenarnya. Yang pertama, kita beli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 4.800.000. Selain beli perlengkapan kantor secara tunai, kita juga ada membeli seperangkat komputer yang kita catat sebagai peralatan kantor sebesar 6 juta secara kredit. Berarti yang pertama kita beli perlengkapan kantor secara tunai, di mana di situ ada aset bertambah maupun aset berkurang. Ada satu unsur yang dipengaruhi, aset bertambah, aset berkurang. Di mana aset bertambah yaitu perlengkapan kantor, karena kita beli perlengkapan kantor. Otomatis aset kita berupa perlengkapan kantor bertambah. Nah, kita belinya secara tunai, berarti bukan hutang dong. Berarti ada aset yang kita gunakan untuk membeli perlengkapan kantor ini, yaitu kas. Aset bertambah, yaitu perlengkapan kantor, di debit. Aset berkurang, yaitu kas di sebelah kredit. Itu transaksi yang pertama. Yang kedua, dibeli peralatan kantor secara kredit. Berarti aset juga di sini ada bertambah, yaitu peralatan kantor. Satu sisi karena belum kita bayar, muncul hutang. Hutang bertambah di sebelah kredit. Gitu. Jadi di sini ada dua yang kita debitkan, yaitu aset terkait dengan perlengkapan kantor dan juga peralatan kantor. Perlengkapan kantornya kita beli secara tunai, berarti kas berkurang, kredit, di kredit ya. Dan juga yang satunya secara kredit, berarti hutang ya, muncul hutang usaha di kredit. Peralatan kantor, perlengkapan kantor bertambah di debit senilai 4.800.000. Kemudian peralatan kantor bertambah sebesar 6 juta. Perlengkapan kantor 4.800.000 kita beli secara tunai, berarti kas kita berkurang di kredit 4.800.000. Peralatan kantornya dibeli secara kredit 6 juta, berarti muncul hutang usaha. Hutang usaha bertambah di kredit sebesar 6 juta. Di sini ditulis keterangannya, pembelian perlengkapan kantor secara tunai berapa dan juga pembelian peralatan kantor secara kredit berapa. Itu aja isi keterangannya di sini. Tapi kalau di latihan soal nggak diisi nggak masalah bagi saya. Kamu mau isi bagus, nggak mau isi juga nggak apa-apa ya. Karena keburu waktu dan pengerjaannya ya nggak masalah lah bagi saya. Debit kreditnya, konversi tetap dikosongkan. Ini akan kita isi pada saat posting ke buku besar. Ya, untuk transaksi-transaksi di tanggal berikutnya saya nggak pakai tabel lagi ya. Tabelnya kalian tinggal ikutin aja. Yang seperti ini. Nanti tinggal dijumlahkan total debitnya berapa, total kreditnya berapa. Harus seimbang, baik total debit dan total kredit. Karena pada saat kita jurnal masing-masing transaksi kan memang seimbang ya. Harusnya totalnya juga seimbang. Kalau nggak seimbang berarti ada jurnal yang salah. Gitu. Jadi berikutnya saya nggak pakai tabel ini lagi, langsung saya buat garis, saya buat jurnalnya masing-masing aja seperti itu. Ya, nanti tinggal kita posting. Biar gampang aja saya sampaikannya. Kalau gambar kayak gini kan susah lihat juga ya. Yang penting kan tahu gambarannya seperti apa, step by stepnya bagaimana. Kemudian pengisiannya seperti apa kan sudah tahu. Kan sudah saya contohkan dua transaksi ini. Gitu. Lanjut yang ketiga, tanggal 8 Oktober. Berikan jasa kepada kliennya dan menerima pembayaran secara tunai 15 juta. Berarti di sini tanggal 8 Oktober. Memberikan jasa kepada kliennya dan menerima pembayaran tunai. Nah, sudah memberikan jasa kepada kliennya. Berarti di sini ada pendapatan ya. Ada pendapatan jasa. Nah, dari pendapatan jasa ini sudah kita terima tunai. Sudah kita terima pendapatan kita secara tunai. Otomatis di sini ada kas yang bertambah ya. Kas bertambah. Kas itu apa? Kas itu aset. Aset bertambah di debit.
Nah, kas ini dapat dari mana? Dari pendapatan kita. Nah, pendapatan bertambah di kredit. Pendapatan jasa. Nilainya berapa? 15 juta. Selesai. Tanggal 8. Lanjut ke tanggal 12. Nah, ini kok saya boleh nggak pakai 2 garis? Sebenarnya ini nggak ada aturan sih boleh mau pakai 2 garis atau enggak. Ya bebas-bebas saja sih. Tetapi menurut saya lebih rapi menunjukkan kalau itu ada jurnal menggunakan 2 garis lurus ini. Kalau kalian nggak pakai 2 garis lurus kan agak susah diketahui ya kalau kalian buat bikin jurnal maksud dari tulisan kalian ini jurnal atau bukan agak susah diketahui. Kalau kayak gini kan udah pasti berarti ada 2 garis di depannya berarti kamu bikin jurnal gitu, bukan tulisan biasa gitu. Kemudian tanggal 12 memberikan jasa kepada kliennya dan belum menerima pembayaran sebesar 9 juta. Tadi sudah kita terima uangnya, ini belum sama-sama pendapatan, tetapi tanggal 8 sudah kita terima uangnya, kas bertambah. Yang tanggal 12 ini kita belum terima uangnya, otomatis kita punya hak untuk menagih. Kita punya hak untuk menagih, berarti kita tampung ke yang namanya piutang usaha. Aset bertambah yaitu berupa piutang. Di sebelah debit, piutang usaha. Kreditnya apa ya? Pendapatan jasa, karena sudah kita selesaikan. Cuma belum kita terima saja uangnya, kita tampung ke piutang usaha. Piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit sebesar 9 juta. Kemudian tanggal 16. Membayar tunai beban sewa kantor, beban gaji karyawan, serta beban telepon listrik 1.500.000. Nah, ini lumayan banyak nih. Nah, di sini kita bayar secara tunai ya terkait dengan beban sewa, beban gaji, dan beban telepon dan listrik. Nah, boleh tidak ini bebannya digabungin jadi satu, beban usaha. Nggak boleh ya, yang namanya beban itu masing-masing ada kamarnya, ada posnya sendiri, masing-masing punya rekening tersendiri. Nah, karena di sini sudah dipisahkan di soal sama KAP-nya, ya kita ikutin aja. Berarti ini beban ini memang sudah dipisahkan sama KAP-nya itu, masing-masing ada rekeningnya. Yaitu ada rekening beban sewa kantor, beban gaji karyawan, dan juga beban telepon dan listrik. Ya, kita munculkan di sini. Muncul beban, kita bayar ya. Udah jelas aset kas kita berkurang. Kas berkurang, kas itu apa? Kas itu aset berkurang di kredit. Berarti kas kita catat di kredit di sini. Untuk bayar apa? Yaitu bayar beban listrik, beban telepon, beban gaji, dan juga beban sewa kantor. Beban itu bertambah di sebelah mana? Di chapter 2 tadi kemarin yang proses pencatatan kan sudah saya jelaskan. Beban itu bertambah di debit. Nah, beban itu bersifat mengurangi modal. Di mana modal itu bertambah di kredit, otomatis beban kalau bertambah ya di debit, mengurangi modal kan, gitu. Kalau modal berkurang di debit, berarti beban berkurang di kredit, kebalikan dari si modal. Karena dia faktor pengurang dari si modal. Karena modal bertambah di kredit, berarti beban bertambah di debit. Karena bersifat mengurangi nilai dari modal. Di mana modal berkurang di sebelah debit, gitu. Jadi di sini ada beban sewa, kemudian beban gaji karyawan, dan juga beban terakhir beban telepon ya dan listrik. Beban sewanya 3.200.000, beban gajinya 5 juta di debit, beban telepon dan listriknya 1.500.000 di debit. Totalnya di kredit berarti tinggal dijumlahkan 3.200.000 ditambah 5 juta tambah 1.500.000 berarti 9.700.000. Kas berkurang di kredit 9.700.000. Nah, kok nggak dipisah ya? Namanya kan udah sekaligus dibayar ya. Otomatis kas kita langsung kita keluarkan 9.700.000. Boleh nggak dipisahin? Boleh aja, nggak masalah. Ya, cuma ya ngapain kita pisahin? Toh kan satu transaksi dibayar sekaligus ya. Kas kita keluar juga sekaligus. Tapi kalau mau dipecah juga nggak masalah. Dengan nomor bukti yang sama di sini jadinya. Gitu. Oke, tanggal 20. Menerima sebagian tagihan dari klien sebesar 5 juta. Nah, ini terkait dengan transaksi tanggal 12 Oktober. Di soal dituliskan di sini. 12 Oktober. Di 12 Oktober kita ada pendapatan jasa belum kita terima 9 juta. Nah, baru kita terima di tanggal 20 sebanyak 5 juta. Berarti di sini tanggal 20 Oktober kita terima sebagian tagihan dari klien 5 juta. Kita terima 5 juta. Berarti kas kita bertambah. Kas itu aset, berarti kas bertambah di sebelah debit. Kreditnya apa? Pendapatan jasa, bukan pendapatan jasa. Pendapatan jasa sudah kita catat di tanggal 12 ini. Kalau kita catat lagi tanggal 20, double jadinya.
Soal pendapatan kita udah kita catat, cuma belum kita terima, kita tampung dulu ke piutang usaha. Nah, berarti di sini posisi ini kas kita terima, piutang kita yang berkurang. Kas di itu aset, piutang juga aset, tetapi kas bertambah, aset bertambah di sebelah debit. Satu sisinya piutang kita berkurang, di mana aset berkurang di kredit. Jadi piutang usahanya kita catat di kredit senilai 5 juta. Berarti dari 9 juta sudah ditagihkan 5 juta, sisa piutang kita 4 juta. 9 juta kurangi 5 juta, 9 juta kurangi 5 juta, dapat sisanya 4 juta. 5 jutanya kemana? Sudah kita terima kas di sini, tanggal 20 ini. Lanjut, tanggal 24 Oktober. Membayar sebagian hutang atas pembelian komputer sebesar 2.500.000 dan iuran kebersihan bulanan sebesar 250.000. Nah, di sini ada uang yang kita keluarkan untuk bayar hutang dan juga bayar beban iuran kebersihan. Totalnya 2.500.000 ditambah 250.000. Berarti di sini ada kas berkurang, kita catat di sebelah kredit. 2.750.000. Ya. Nah, 2.750.000 untuk bayar apa? Bayar hutang sebagian terkait dengan pembelian komputer sebelumnya. Kita beli komputer tadi kan secara kredit ya, sebesar 6 juta ya. Dari 6 juta ini baru kita bayar 2.500.000, ya nggak apa-apa. Berarti hutang kita berkurang di debit, hutang usaha 2.500.000. Kredit selain itu apa lagi? Selain bayar hutang, kita ada bayar iuran kebersihan bulanan, di mana itu adalah beban. Berarti di sini muncul beban kebersihan sebesar 250.000. Jadi debitnya itu ada hutang usaha 2.500.000, ada beban kebersihan 250.000 dan kreditnya itu kas 2.750.000. Dari sini, dari jurnal ini dapat kita baca di mana kas berkurang 2.500.000 untuk membayar hutang usaha 2.500.000. Jadi dari transaksi ini, dari jurnal ini dapat kita ketahui bahwa kita mengeluarkan kas sebesar 2.750.000 untuk membayar hutang usaha 2.500.000 dan iuran kebersihan yang kita catat sebagai beban kebersihan sebesar 250.000 gitu. Kas berkurang di kredit, aset berkurang di kredit, hutang berkurang di debit 2.500.000 dan beban bertambah di debit 250.000 gitu. Kemudian yang tanggal terakhir, tanggal 31 Oktober. Tanggal 31 Oktober mengambil uang sebesar 2.400.000 untuk keperluan pribadinya, si Mr. Eagle. Berarti di sini ada pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi kita mengakui mencatatnya sebagai prive. Nah, prive itu bertambah. Prive bertambah di sebelah debit. Prive. Mengambil uang ya, sejumlah uang ya. Berarti kas berkurang di kredit. Senilai 2.400.000. Oke, selesai jurnalnya. Kalau kita bikin tabel ya tinggal dijumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Nah, setahu saya lihat di kunci jawaban yang sudah saya bikin, itu total debitnya itu 104.650.000. Tinggal ditotalkan nanti kalian. Coba dihitung. Kemudian total kreditnya juga sama tentunya, 104.650.000. Oke, selesai jurnalnya. Lanjut ke buku besar. Nah, untuk jurnal ini saya rasa tidak ada yang perlu dipertanyakan ya. Nggak ada yang membingungkan. Apabila kalian sudah mengerti bertambah di sebelah mana, berkurang di sebelah mana, unsur-unsur yang ada, rekening-rekening yang ada, kalian sudah mengerti bahwa kalau bertambah dicatat di debit atau kredit, kalau berkurang dicatat di debit atau kredit. Nah, kalau kalian sudah mengerti konsep seperti itu, saya rasa untuk jurnal udah gampang. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung terkait dengan jurnal, tolong kalian lebih fokus lagi ke handout yang chapter kedua ini, akuntansi dan pencatatan, proses pencatatannya. Akuntansi terkait dengan proses pencatatannya. Ya, kalian pelajari di situ yang terkait dengan kalau aset bertambah di sebelah debit atau di kredit, saldo normalnya di debit atau kredit. Demikian juga hutang usaha, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban juga. Nah, kalau bertambah kita catat di debit atau kredit. Kalau berkurang apakah kita catat di kredit atau debit? Nah, itu kan harus tahu ya. Nah, untuk membuat jurnal ini harusnya kan mengonsepkannya atau menerapkannya, mengaplikasikannya seperti kita bercerita saja. Ya, kita bercerita saja atau kita buat satu kalimat, tapi kita tuangkan ke dalam jurnal, bukan dalam satu kalimat. Yang seperti yang tanggal 31 ini. Si Mr. Eagle mengambil sejumlah uang untuk keperluan pribadinya. Kan sudah jelas. Mengambil uang berarti di sini kas berkurang di sebelah kredit 2.400.000.
Untuk apa? Untuk prefer. Di sini muncul prefer 2.400.000. Prefer bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Ya, berarti di sini ada kas berkurang, yaitu aset berkurang di kredit, dan juga prefer bertambah. Prefer bertambah di sebelah debit. Gitu. Sama halnya juga yang tanggal 24 ini, di mana kita mengeluarkan kas 2.750.000 untuk bayar hutang dan juga bayar beban. Di mana di sini, di transaksi ini, muncul kas kita berkurang. Ya, terjadi kas kita berkurang. Kas itu aset berkurang di kredit 2.750.000. Untuk bayar apa? Berkurang karena apa? Karena untuk bayar hutang. Hutang berkurang di sebelah debit 2.500.000. Selain bayar hutang berkurang, kita juga bayar beban. Di sini beban bukan berkurang, malah muncul beban, yaitu beban kebersihan. Otomatis dengan kata lain, yaitu beban bertambah. Beban bertambah di sebelah debit juga, yaitu 250.000. Total debit dan total kredit seimbang jadinya. Ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan jurnal. Ya, setelah jurnal ini selesai, totalnya udah selesai, kan bikin satu tabel selesai, pindah ke buku besar. Jadi kita posting ke buku besar. Ya, kita biasanya postingnya itu secara kronologis juga. Yang tadi kan tanggal 5, kita ada debitkan kas, kreditkan modal. Berarti kita dari yang kas yang tanggal 5 ini, kas bertambah di sebelah debit 50 juta. Berarti kita posting ke rekening kas, di mana kasnya itu bertambah 50 juta, tercatat di tanggal 5 Oktober. Ya, di sebelah debit. Berarti saldonya muncul di sebelah debit juga 50 juta karena belum ada saldo awal kan, 50 juta. Nah, kolom referensinya tinggal diisi jurnal umum halaman 1. Kolom keterangannya isi apa? Isi keterangan yang tadi kita tulis punya. Misalnya setoran modal awal Mr. Eagle, bisa aja seperti itu. Pokoknya sesuaikan dengan yang di jurnal. Di jurnalnya tulis apa yang tadi saya kasih tanda kurung, nah dipindahkan. Tetapi kalau untuk latihan soal saya rasa tidak perlu dikosongin aja untuk kolom keterangannya. Nah, setelah kita posting yang tadi yang kolom referensi ini baru kita isi satu. Nah, setelah kas ada modal bertambah di sebelah kredit. Kita ke rekening modal. Kita catat di sebelah tanggalnya kita tulis tanggal 5 Oktober, kemudian keterangannya tinggal disesuaikan setoran modal awal misalnya. Ya, tetapi saya tekankan sekali lagi untuk latihan soal dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian kolom referensinya tulis JU1, jurnal umum halaman 1 yang kita posting. Kemudian kolom debitnya kosongkan, kolom kreditnya kita isi 50 juta. Kemudian untuk kolom saldonya kita isi 50 juta juga. Karena belum ada belum ada modal awal sebelumnya ya. Gitu. Nah, saya coba praktekkan untuk membuat buku besarnya bagaimana. Oke, kita lanjut ke posting ke buku besar. Ya, saya cuma ambil beberapa contoh ya. Kita ini terkait dengan jurnal tadi kita bikin, 2 transaksi awal, tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5 di mana ada investasi awal dari si Tuan Eagle, Mr. Eagle, menyetorkan sejumlah uang, di mana kas bertambah di debit 50 juta, modal bertambah di kredit 50 juta. Kemudian transaksi yang kedua, tanggal 6 Oktober, di mana ada 2 transaksi. Beli perlengkapan kantor secara tunai, perlengkapan kantor bertambah di 4.800.000 di debit, kas berkurang 4.800.000 di kredit. Dan juga membeli peralatan kantor secara kredit, di mana peralatan kantor yaitu aset bertambah di sebelah debit, hutang bertambah di sebelah kredit, yaitu hutang usaha. Nah, kita posting ke buku jurnal. Nah, bukan buku jurnal, buku besar. Kita posting ke buku besar. Posting buku besar itu dilakukan secara kronologis, berarti sesuai transaksinya. Dari awal dulu, tanggal 5 dulu posting, lanjut ke tanggal 6 baru posting lagi gitu. Seterusnya sampai tanggal 31. Jadi rekening yang mana kita debitkan, yang mana kita kreditkan, ya kita pindahkan ke buku besar, ke masing-masing rekeningnya. Sambil contoh yang pertama dulu ya. Untuk buku besar. Di sini buku besar kurang lebih sama seperti kop jurnal ya. Nama perusahaan dicantumkan dulu, ditulis dulu, kemudian nama laporannya yaitu buku besar. Untuk periodenya bebas juga, mau tulis 31 Oktober 2018 boleh, mau tulis Oktober 2018 juga boleh, nggak masalah. Per Oktober 2018 juga masalah, bebas ya. Karena ini jurnal buku besar bersama dasar akuntansi itu tidak kita gunakan untuk sebagai penyajian laporan keuangan kepada pemegang kepentingan atau yang berkepentingan. Ini hanya untuk arsip administrasi dari si akunting itu ya. Jadi bebas, nggak ada aturan baku kopnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Tetapi secara umum ya bentuknya seperti ini, buku jurnal, buku besar, ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, buku besar. Untuk buku besar, rekeningnya kan terdiri dari masing-masing rekening. Nah, rekeningnya itu harus diurutkan berdasarkan urutan nomor rekeningnya juga ya. Ya, biasanya aset dulu. Kita munculkan dulu rekening yang aset dulu, yaitu aset lancar. Kas, perlu piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Baru yang kedua itu aset tidak lancar.
misalnya peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, masukin di situ. Setelah aset baru lanjut ke liabilitas. Misalnya hutang usaha, hutang wesel, hutang gaji. Nah, urutannya berdasarkan tingkat kelancarannya juga. Berarti liabilitas lancar dulu, baru liabilitas jangka panjang. Baru itu setelah liabilitas baru lanjut ke rekening modal. Nah, rekening modal itu kalau perseroan cuma ada satu, yaitu modal tuan A atau tuan B misalnya. Kalau perseroan, kalau tadi perseorangan ya, yang tadi perseorangan. Kalau yang perseroan berarti ada dua, modal saham dan juga laba ditahan. Nah, setelah itu baru lanjut ke prefer, kalau ada prefer, dividen untuk yang perseroan. Nah, setelah rekening real sudah dan juga prefer atau dividen, lanjut ke rekening nominal. Kita mulai dari pendapatan dulu, pendapatan jasa, baru di bawahnya beban-bebannya, ya urutan beban-bebannya, rekening beban. Gitu. Jadi buku besar kita urutan mulai dari Jadi untuk buku besar kita urutkan mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, rekening pembantu modal, privat ataupun dividen, kemudian pendapatan, baru yang terakhir beban. Itu urut-urutannya ya. Gitu. Kita mulai dari kas dulu dong, dari aset dulu ya. Berarti yang pertama itu ada rekening kas. Nah, untuk nomor rekeningnya saya ambil contoh satu-satu aja ya. Kita ambil contoh. Misalnya, sebenarnya kan di soal nggak ada. Kalau soal nggak ada, kita nggak usah tulis nomor rekeningnya. Cuma untuk menyampaikan ke kalian, untuk dijelasin ke kalian ya, saya ambil contoh misalnya rekening kas 111 nomor rekeningnya. Gitu. Tetapi kalau di soal nggak dituliskan, kalau di soal tidak diinformasikan, dikosongin aja nggak apa-apa. Berarti nanti pada saat referensi kasih centang aja. Gitu. Kita mulai dari yang transaksi tanggal 5. Kita catat kas di sebelah debit. Berarti di sini buku besar rekening kas di sebelah debit satu-satu ya, tanggal 5 Oktober. Keterangannya isi yang ini punya, tapi dikosongin aja nggak apa-apa. Ya. Diisi aja. Segala macam. Dikosongin aja nggak masalah ya. Nah, referensinya kita ambil dari jurnal umum halaman 1. Ya. Di debit atau di kredit kasnya, yaitu di debit sebesar 50 juta. Kreditnya 0 dong. Saldonya berarti bertambah 50 juta. Karena sebelumnya belum ada saldo awal. Kalau ada saldo awal berarti kita harus munculkan dulu saldo awalnya di atas sini. Di atas transaksi ini sebelum transaksi dimulai. Jadi tulis di sini saldo awal berapa, debit atau kredit gitu. Nanti kalau misalnya ada transaksi ya tinggal disesuaikan. Misalnya ya, dia sudah punya saldo kas 10 juta. Berarti di sini 50 juta. 10 juta didebitkan 50 juta. Berarti 60 juta. Tetapi kan ini tidak ada saldo awalnya. Kita langsung lanjut ke mulai dari investasi awalnya baru di tanggal 5 Oktober. Nah, kolom kredit, kolom saldo ini berarti debitnya 50 juta, kreditnya sama dengan 0. Kemudian, kas sudah, kita kasih referensi di sini 111. Berarti udah kita posting tandanya. Tetapi di sini kalau di soal nggak ada, kosongin kasih centang aja, nggak masalah bagi saya. Lanjut ke rekening modal. Rekening modal saya pakai rekening T aja ya, biar cepat gitu. Modal Tuan Eagle. Mr. Eagle atau Tuan Eagle ya di sini. Nah, beda yang kas sama modal ya. Kalau kas ini saya pakai buku besar 4 kolom. Nanti kalian di handout kalian. Kan ada 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom dan juga rekening T. Nah, yang kas ini 4 kolom di mana ada saldonya itu saya pecah lagi debit kreditnya. Ya, kalau 3 kolom kan saldonya itu cuma ada satu tetapi ada simbol debit atau kredit. Itu menunjukkan posisi dari rekening itu ada di debit atau kredit saldonya. Gitu. Nah, modal Mr. Eagle. Berarti di sini ada kredit 50 juta. Catat di sebelah kredit 50 juta, ya. Tanggal berapa? Tanggal 5 bulan 10. Udah selesai postingnya. Berarti di sini modal. Kalau nggak ada kasih tanda centang aja ya. Atau saya kasih contoh ya 311. Saya kasih kolom 311 rekeningnya. Berarti saya di referensi yang buku jurnal, kolom referensinya saya isi 311. Berarti menunjukkan bahwa rekening ini, transaksi ini sudah saya posting ke buku besar gitu. Ini bentuk rekening T. Kalau bentuk rekening T sederhana, tinggal ditotalin debit kredit, nanti selisihnya itu berapa ada di saldo debit atau saldo kredit sisanya gitu. Kemudian saya lanjut ke yang tanggal 6. Nah, tanggal 6 Oktober dibeli perlengkapan kantor. Berarti di sini ada perlengkapan kantor. Saya debitkan 4,8 juta. Berarti di sini tanggal 6 Oktober. Saya ambil contoh misalnya saya kasih rekening 113. Berarti di sini saya kasih udah posting ke buku besar, saya kasih 113 di kolom referensi di buku jurnal. Berarti udah saya posting ya. Kemudian apa lagi? Peralatan kantor.
peralatan kantor. Saya kasih lagi di sini. Ya, saya isi aja ya. 6 juta di sebelah debit tanggal 6 Oktober. Berarti saya kasih di sini sudah saya posting di referensinya, saya ambil contoh misal 151. Ya, 151. Oke, yang debit sudah, lanjut ke kas. Nah, kas 4.800.000. Berarti di sini di kolom di rekening kas di buku besar tanggal 6 bulan Oktober. Keterangan tinggal diisi sesuai dengan narasinya. Saya ambil dari jurnal umum halaman 1 postingnya. Saya debitkan atau kreditkan? Saya kreditkan. Berarti di sini 4,8 juta di sebelah kredit. Sebelumnya debitnya 50 juta, saya kreditkan 4,8 juta. Berarti sisa berapa? Oke. Sebelumnya ada di sebelah debit 50 juta, kemudian saya kreditkan 4,8 juta. Berarti debit saya kreditkan berarti berkurang dong, benar nggak? Kalau debit sama debit berarti bertambah. Kalau debit sama kredit berarti bersifat mengurangi. Si debit ini 50 juta kurangi dengan 4,8 juta. Dapat 45 juta, 2 juta. 45 juta 200 ribu. Berarti saldonya berkurang sisa 45,2 juta. Nah, kom kreditnya saya kosongin lagi. Kemudian ini saya isi 111. Kemudian rekening yang keempat yang saya kreditkan. Rekening tanggal 6 yang saya kreditkan satu lagi yaitu hutang usaha. Tanggal 6 Oktober. Saya kreditkan sebesar 6 juta. Oke, selesai hutang usahanya kasih saya di kolom referensinya itu saya kasih centang atau misalnya saya kasih nomor 211. Ya, 211. Oke, selesai. Transaksi tanggal 5 sudah saya posting ke kas dan modal. Tanggal 6 juga sudah saya posting ke perlengkapan kantor, peralatan kantor, kas di kredit dan juga hutang di kredit. Selesai postingannya. Nah, ini nanti di buku besar disajikan rekeningnya berurut. Kas dulu, aset lancar, aset tidak lancar. Kemudian lanjut di bawahnya liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang. Lanjut ke bawahnya yaitu modal Mr. Eagle yang ini. Lanjut ke bawahnya prive dan juga pendapatan dan seterusnya yaitu sampai ke beban lain-lain jika ada. Gitu. Ya, jadi untuk postingannya ini urutan buku besarnya itu harus berurut ya, dari aset sampai beban, nggak boleh acak-acak. Kok ini kan acak-acak nih, nggak apa-apa kita. Maka dari itu karena untuk mengurangi adanya rekening yang teracak, harusnya itu kita cek satu-satu dulu rekening apa yang udah kita debitkan, kita kreditkan. Nah, nanti baru kita urutkan rekeningnya dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan sampai beban gitu. Biar gampang untuk melakukan postingannya. Kalau pada saat posting baru kalian cari rekeningnya, nanti pasti jadi acak-acak jadinya urutan rekeningnya. Bagusnya itu kalian cari tahu dulu rekening apa saja yang dipakai. Baru kita urutkan di buku besar, kita buat kolomnya, baru kita posting. Gitu. Nah, boleh nggak pakai 4 kolom terus yang sisanya pakai rekening T? Nggak boleh ya. Kalau kalian mau pakai 4 kolom ya seterusnya semua rekening pakai 4 kolom. Kalau kalian mau pakai rekening T ya seterusnya semua rekening juga pakai rekening T. Jangan satu rekening kas pakai 4 kolom, rekening modal pakai rekening T. Itu nggak boleh ya, nggak konsisten namanya itu ya. Cuma ini kan kebetulan papan tulis saya agak kecil, jadi ya cuma satu aja saya tunjukin yang pakai rekening 4 kolom ya, biar gampang. Ini yang paling umum kita gunakan. Nah, sisanya untuk menghemat space ya saya pakai rekening T. Pakai rekening T aja berantakan, apalagi yang 4 kolom ya dengan papan tulis sekecil ini gitu ya. Jadi begitulah proses dari posting ya. Nah, saya nggak jelaskan semuanya untuk yang posting, mungkin saya ambil satu contoh rekening kas saja yang saya jabarkan semuanya. Nah, sisanya tinggal kalian ikutin saja di kunci jawaban. Kalian coba pahami kunci jawabannya atau coba kalian kerjakan sendiri sambil melihat panduan dari kunci jawaban. Jadi tidak saya jelaskan semua ya cara posting ke semua rekeningnya. Saya cuma ambil contoh mungkin yang kas saja, karena kas lumayan banyak, bisa saya jelaskan sekaligus mewakili rekening-rekening yang lain jadinya gitu ya. Oke. Kita posting sudah, kita coba selesaikan satu rekening yaitu rekening kas terkait dengan kegiatan posting ke buku besar. Oke, untuk terkait dengan transaksi-transaksi berkaitan dengan rekening kas, kita coba posting ke buku besar di rekening kasnya. Yang tadi di tanggal 1 saldo awalnya kosong ya. Saldo awal ya kosong, berarti belum ada isi. Kan baru investasi awal ya sini di tanggal 5. Kemudian di tanggal 5 Oktober ada investasi awal, tinggal diisi aja keterangannya ya. Kalau di latihan soal nggak usah, kosongin aja, nggak masalah bagi saya. Jurnal umum halaman 1 yaitu terkait dengan investasi awal, di mana kita debitkan 50 juta, kreditnya 0, saldo di 50 juta di sebelah
debit. Kreditnya sama dengan 0. Kemudian tanggal 6 ada beli perlengkapan secara tunai ya. Tanggal 6 Oktober. Tinggal diisi, diposting dari jurnal umum halaman 1. Kita beli perlengkapan secara tunai di mana kas kita di sebelah kredit 4.800.000. 50 juta di saldo ini, di kolom saldo 50 juta ini kita kreditkan 4.800.000, berarti sisa 45 juta 200. 50 juta kurangi dengan 4.800.000, dapat 45 juta 200. Saldo kredit 0 ya. Kalau saldo kas ini di sebelah kredit itu yang bahaya, berarti dapat dari mana kita bayar sesuatu di mana kas kita itu sama dengan 0 dan nggak ada sisa lagi, malah minus. Kok kas bisa minus? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Pokoknya nggak bisa ya, kolom kredit tetap 0 untuk kas. Untuk yang saldo normalnya di sebelah debit ya kolom kreditnya tetap 0. Kemudian tanggal 8 Oktober diterima pendapatan jasa secara tunai, diinput dari jurnal umum halaman 1. Berarti di sini ada kita debitkan rekening kas sebesar 15 juta. Kreditnya 0, debit saldonya yang 45.200.000 kita debitkan lagi 15 juta, berarti bertambah menjadi 60.200.000. Tanggal 16 Oktober dibayar beban-beban ya, ada beban gaji, beban listrik telepon, dan beban sewa ya. Nah, totalnya itu 9.700.000 di jurnal umum halaman 1. Kita kreditkan 9.700.000. Berarti sisanya yang 60.200.000 kita keluarkan, kita kreditkan 9.700.000. Berarti sisanya 50.500.000 di sebelah debit masih. Tinggal dikurangi aja, 60.200.000 kurangi dengan 9.700.000. Tanggal 20 terima pembayaran sebagian tagihan. Nah, sebelumnya tanggal 12 kan kita tagih 9 juta, sudah dibayarkan 5 juta. Berarti di sini kita debitkan 5 juta. Kreditnya 0, saldo masih di debit 50.500.000, kita debitkan lagi 5 juta menjadi 55.500.000. Tanggal 24 bayar hutang dan iuran kebersihan ya. Nah, di sini total yang kita keluarkan referensinya jurnal umum halaman 1. Kita kreditkan total berapa? 2.750.000 bayar hutang dan bayar iuran kebersihan. 55.500.000 kita kreditkan 2.750.000, berarti mengurangi ya, sisa 52.750.000. Tanggal 21. Terakhir tanggal 31 Oktober. Pengambilan pribadi dari Mr. Eagle. Jurnal umum halaman 1. Debit atau kredit? Pengambilan pribadi, uang tunai sejumlah uang, berarti kas berkurang ya, 2.400.000. 52.750 kita kreditkan 2.400.000, sisa 50.350.000. Oke, selesai transaksi terkait dengan rekening kas yang sudah kita posting ke buku besar. Jadi di rekening kas ini sisa saldo kita ada 50.350.000. Nah, saldo inilah yang disebut sebagai saldo akhir dari rekening kas di 31 Oktober. Atau kata bahasa lainnya ya, di 31 Oktober rekening kas tercatat tersisa 50.350.000. Inilah yang menjadi saldo awal di periode berikutnya di bulan November nanti. Inilah saldo awal dari rekening kas, yaitu 50.350.000 gitu. Nah, sama halnya juga suma rekening ya, juga kita posting sama seperti ini. Piutang usaha, ada rekening apa aja di soal nomor 10 ini? Ada piutang usaha, di mana 9 juta sudah dibayar 5 juta, sisa 4 juta. Muncul itu pasti tercatat atau terrecord di buku besar, yaitu rekening piutang usaha. Kemudian perlengkapan kantor, kita beli satu kali aja yang secara tunai, yaitu 4.800.000 di sebelah debit. Selain itu ada perlengkapan kantor 6 juta yang baru kita beli juga. Hutang usaha yang tadi kita beli peralatan kantor sebesar 6 juta. Hutang kan udah kita bayar 2.500.000 kan di tanggal 24, berarti sisa hutang kita di sebelah kredit yaitu 3.500.000. Kemudian modal Mr. Eagle nggak berubah di modal awalnya yaitu 50 juta. Investasi awalnya, sorry. Selain itu ada prefer pengambilan pribadi dari si Mr. Eagle 2.400.000 di debit. Pendapatan jasa yaitu ada 15 juta pendapatan jasa secara tunai dan juga yang tidak tunai yang belum dibayarkan sama si konsumen klien, yaitu sebesar 9 juta ya yang kita catat ya.
yang di tanggal 12 itu. Nah 9 juta ini kan sudah dibayarkan 5 juta ya. 5 juta ini yang tadi itu nggak boleh akui pendapatan. Kalau akui pendapatan double jadinya. Kan 9 jutanya udah kita akui. Kita tampung ke piutang. Jadi ada 15 juta yang tunai, yang non tunai itu 9 juta. Total pendapatan jasa kita di sebelah kredit 24 juta. Kemudian ada beban gaji 5 juta di debit, beban sewa kantor 3.200.000 di debit, dan juga beban telepon dan listrik serta beban iuran masing-masing di sebelah debit yaitu 1.500.000 dan 250. Nah, itu semua saldo akhir yang ada yang muncul di rekening masing-masing rekening. Yang muncul di masing-masing rekening di buku besar. Nah, setelah itu kita lanjut ke neraca saldo. Nah, neraca saldo itulah daftar rekening yang ada di buku besar beserta saldo akhirnya itu berapa. Untuk memudahkan si akunting dalam menyusun laporan keuangan. Kalau lihat di buku besar kan agak ngejelimet ya, kompleks ya, banyak transaksi, banyak mutasinya. Nah, untuk memudahkannya, untuk memudahkan si akunting untuk melihat sisa-sisa saldo atau rekening-rekening yang terpakai dan beserta nominalnya berapa, ya langkah lebih baik dibuat satu daftar tersendiri, yaitu yang kita sebut sebagai neraca saldo. Itu. Soalnya di buku besar agak kompleks, di sini ada mutasinya. Saldo awalnya berapa, saldo awalnya berapa di sini, kemudian mutasinya bertambah berapa, berkurang berapa, dan saldo akhirnya berapa. Muncul ada di sini di buku besar untuk masing-masing rekeningnya. Nah, setelah buku besar selesai, yang tadi saldo akhirnya berapa dari kas, piutang sampai dengan beban lain-lain ya, beban iuran. Nah, itu semua saldo akhirnya kita pindahkan ke neraca saldo. Oke. Nah, selesai untuk yang postingnya ya. Untuk yang rekening-rekening lainnya kan tinggal cocokin saja di kunci jawaban sambil dipahami juga ya. Ini kan sudah saya kasih contoh satu terkait dengan rekening kas, posting rekening kas, yang lain kan coba lihat di kunci jawabannya ya, coba dipahami sendiri. Kalau dan tidak dimengerti silakan ditanyakan di grup chat saja. Kita lanjut ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini ya kurang lebih bentuknya seperti ini ya, sama. Di sini ada kopnya KAP Eagle, nama perusahaan, nama laporannya, neraca saldo, dan juga periodenya 31 Oktober 2018. Nah, ini juga sama, nggak ada aturan bakunya seperti apa gitu. Nah, kita lanjut. Di sini bentuk sederhananya ada nomor rekening. Kebetulan ya ini saya ambil contoh rekeningnya. Kalau di soal nggak ada dikosongin aja, nggak masalah. Nama rekening yang kita pakai, dia kemudian posisinya ada di sebelah debit atau kredit, dan nominal saldo akhirnya itu berapa. Kita langsung mulai ke rekening kas. Kita mulai dari kas. Nah, kas di sini di buku besar tadi berapa? Sisa 50.350. Posisinya di debit. 50.350.000. Selesai. Tinggal dipindahin aja yang ada di buku besar ya. Sebenarnya seperti itu aja. Nggak ribet. Cuma ya harus seimbang. Seimbang aja belum tentu benar, apalagi tidak seimbang ya. Gitu. Karena kenapa bisa seimbang tidak benar? Bisa aja kalian salah posting atau salah isi rekeningnya. Ini kan proses manual ya. Bisa saja terjadi kesalahan pada saat melakukan posting atau melakukan ringkasan seperti ini. Kemudian yang kedua, piutang usaha. Di sebelah debit ada 4 juta. Ini kebetulan transaksinya sedikit ya, jadi saya agak ingat. Yang piutang kan tadinya 9 juta yang non tunai, sudah dibayarkan 5 juta kan, berarti sisa 4 juta di sebelah debit. Kemudian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor kita beli 4.800.000. Yang belum ada pemakaian sama sekali ya di soal yang kita ikutin aja, berarti 4.800.000. Kemudian yang aset tidak lancar ada peralatan kantor, ada senilai 6 juta. Kemudian setelah aset lanjut ke liabilitas, ada hutang usaha. Hutang usaha di sebelah kredit ya, yaitu nilainya di 3.500.000. Karena yang 6 juta ini sudah kita bayarkan 2.500.000. Nah, sisa 3.500.000 di sebelah kredit. Kemudian ada rekening modal. Modal yang investasi awal tanggal 5 tadi ada 50 juta di sebelah kredit. Kemudian 312 prefer. Ada berapa terakhir? 2.400.000. Setelah prefer lanjut ke pendapatan jasa. Pendapatan jasanya ada 2 ya, 15 juta yang tunai, 9 juta non tunai, total 24 juta. 24 juta. Nah, setelah pendapatan lanjut ke beban gaji. Ada di sebelah debit 5 juta. Kemudian ada beban
sewa kantor. Untuk beban, kalau kalian bingung urutannya, tinggal mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk beban kan ikutin saja berdasarkan kronologisnya, berdasarkan urutan beban muncul bebannya ya. Kalau beban sewa ya beban sewa dulu, itu nggak masalah bagi saya urutannya terkait dengan beban ya, itu nggak masalah. Kalau mau beban gaji dulu boleh, beban sewa juga nggak masalah gitu, atau beban telepon dan listrik dulu juga nggak masalah. Bagusnya sih biarkan nggak bingung, urutkan berdasarkan urutan munculnya kapan ya, berdasarkan urutan jurnalnya. Kalau muncul beban sewa ya terus beban sewa dulu nggak masalah ya, kayak gitu. Beban sewa kantor 3.200.000 di debit. Kemudian ada beban telepon dan listrik senilai 1.500.000 di debit. Yang terakhir beban kebersihan ya, kebersihan nilainya 250.000 di debit. Nah, selesai dapat saldo akhirnya. Ini dapat dari mana angka-angkanya? Angka-angka ini semuanya itu dapat dari buku besar. Masing-masing rekeningnya, saldo akhirnya berapa, pindahkan ke neraca saldo. Posisinya di debit atau kredit ya tinggal disesuaikan dengan saldo normalnya. Atau dengan tinggal lihat yang ada di buku besar. Dia sisa akhirnya di debit atau kredit. Tinggal diikutin aja. Tinggal dipindahkan ke kolom debit kalau debit, kolom kredit kalau kredit. Dia total debit dan kredit itu harus seimbang, yaitu sebesar totalnya 77.500.000. Sama kredit juga 77.500.000. Oke, selesai untuk yang neraca saldo. Nah, kalau tidak seimbang berarti ada yang salah ya di neraca saldo ya. Bisa jadi neraca saldo ataupun di buku besar. Kemudian kalau seimbang sudah pasti benar, belum tentu benar. Bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak tercover sama si akunting, tidak diketahui sama si akunting. Misalnya di sini ada transaksi di sini terkait pendapatan jasa. Kan di sini ada 24 juta, di mana ada tunai dan non tunai. Yang tunai ini tidak tercatat, berarti di sini hilang 15 juta. Kasnya juga hilang 15 juta. Sama-sama seimbang tetapi ada 15 juta yang tidak tercatat. Bisa aja seperti itu. Gitu. Atau yang harusnya beban gaji tercatat ke beban sewa tercatat ke beban gaji, itu kan juga salah ya. Rekeningnya itu tidak benar. Tetapi tetap seimbang. Akan tetapi rekeningnya tetap seimbang, tetapi rekening yang dicatat ada yang salah, ada yang keliru. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk yang kesalahan-kesalahan di neraca saldo nanti akan kita coba bahas satu soal ya. Bagaimana kok bisa, bagaimana kita menyelesaikannya. Gitu. Nah, berikut ini tampilan terkait dengan neraca saldo. Berarti soal nomor 10 yang KAP Eagle sudah selesai ya. Terkait dengan yang KAP Eagle, sudah saya jelaskan. Buku besar juga sudah saya jelaskan secara singkat. Dan juga neraca saldo sudah saya sampaikan juga. Jadi untuk soal nomor 10 selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal 4. Nah, di soal 4 ini soal bahasa Inggris ya. Kita coba baca dulu soalnya. The Wilson Theater Ltd yang didirikan atau miliknya si Tegan Wilson akan bermulai operasi di bulan Maret. Nah, untuk Wilson Theater ini ya seperti sejenis bioskop ya atau sinema gitu. Nah, di bulan Maret tanggal 1, buku besar yang disajikan atau yang diinfokan pada Wilson Theater ini ada beberapa rekening yang sudah memiliki saldo. Di antaranya ada rekening kas dengan nomor rekening 101 sebanyak $7.000. Kemudian ada tanah, itu aset berwujudnya, aset tidak lancar berwujudnya di nomor rekening 140 senilai $22.000. Kemudian ada bangunan ini ada stand, kemudian ruang proyektor, kemudian ada tiket boothnya dan juga screennya. Nah, buildings ini atau bangunan ini di nomor rekening 145 dengan nominal total saldonya ada $10.000. Kemudian ada equipment atau peralatan dengan nomor rekening 157 senilai $8.000. Kemudian ada account payable atau utang usaha, nomor rekeningnya 201 sebanyak atau senilai $7.000. Dan share capital ordinary atau modal saham biasa di nomor rekening 311 sebanyak $40.000. Nah, berikut di bawahnya itu adalah sejumlah transaksi yang terjadi di bulan Maret ya. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31. Nah, sebagai tambahan terkait dengan transaksi di bulan Maret, ada beberapa diidentifikasi terkait dengan transaksi selama bulan Maret, ada beberapa penambahan rekening. Di antaranya ada account receivable atau piutang usaha di nomor rekening 112
Kemudian ada service revenue, yaitu pendapatan jasa, nomor rekeningnya 400. Kemudian ada pendapatan sewa, rent revenue, dengan nomor rekening 429. Kemudian ada advertising expense atau beban iklan dengan nomor rekening 610. Kemudian ada rent expense atau biaya sewa, nomor rekeningnya 729. Dan yang terakhir ada beban gaji dan upah, salary and wage expense, dengan nomor rekening 726. Nah, yang diminta yang pertama, instruksinya yang pertama, enter the beginning balance in the ledger. Insert a check mark dengan tanda checklist in the reference column of the ledger for the beginning balance. Nah, yang pertama, tadi kan ada saldo awal masing-masing rekeningnya. Kasnya berapa, kemudian apa lagi? Ada tanah, bangunan, kemudian equipment, kemudian account payable, dan share capital ordinary-nya. Itu kan sudah ada saldo awalnya. Nah, instruksi yang pertama dimintakan pindahkan saldo-saldo awal tersebut ke buku besar masing-masing rekeningnya. Nah, untuk kolom referensinya dikasih tanda checklist, ya, gitu. Jadi instruksi yang pertama yang diminta adalah saldo awal yang dimiliki sama si perusahaan atau si Wilson Theater Ltd ini, saldo awalnya masing-masing rekening dipindahkan ke buku besar, ya, untuk bulan Maretnya ini. Ya, kasnya berapa? Misalnya ada kas, kemudian ada tanah, ada bangunan, peralatan, hutang usaha, dan modal saham biasanya. Sambil contoh misalnya kas. Nah, kasnya tinggal dipindahkan ke buku besarnya. Cash, nama rekeningnya kas dengan nomor rekening 101. Tanggalnya berarti 1 Maret. Saldo awalnya. Tulis aja di sini balance. Ya, saldo awal. Saldo awal. Referensinya dikasih tanda centang aja karena kan tidak kita posting dari buku jurnal. Jadi referensinya diinstruksikan untuk dikasih tanda checklist saja. Ya, karena ini bukan diposting dari jurnal, langsung diambil dari saldo awalnya yang sebelumnya sudah dimiliki oleh si Wilson Theater itu. Debit kreditnya dikosongin, langsung isi di bagian saldo. Saldo kasnya ada berapa? Ada berapa duit? Nilainya berapa dolar? Ada 7.000 dolar, berarti di sini 7.000 dolar. Gitu. Nah, nanti pada saat jurnal transaksi kas baru kita isi di buku besarnya, mutasinya, debit kreditnya, tanggal berapa, baru dapat saldo akhirnya nanti berapa. Dan saldo akhirnya dipindahkan ke neraca saldo. Saya ambil contoh lainnya lagi. Misalnya, berarti ada tanah ya, ada land ya. Ada tanah dengan nomor rekening 140. Sama, isi tanggal 1 Maret. Isi dengan 1 Maret, saldo awalnya, keterangan tulis saldo awal, referensi kasih tanda checklist, debit kredit. Ini dikosongin, ini terkait dengan mutasi, kan bukan mutasi ya, yang kita masukin itu saldonya. Jadi nggak usah masukin nilai mutasinya, debit kreditnya. Ini untuk jurnal punya. Nah, saldo awalnya kita tulis di sebelah debit, yaitu senilai untuk tanahnya senilai 22.000. Nah, baru lanjut ke mutasi terkait dengan jurnal yang terjadi selama bulan Maret. Nah, selanjutnya sampai dengan modal saham biasa, ya. Berarti kalau di sini ada tanah, berarti buildings, bangunan, sama di debit yaitu senilai 10.000. Kemudian ada equipment senilai di debit senilai 8.000. Kemudian ada account payable, masuk di rekening account payable, catat di kredit senilai 7.000. Dan terakhir share capital ordinary, kita masukin ke rekeningnya, catat di sebelah kredit, saldo awalnya itu berapa? 40.000. Nah, gitu ya. Jadi di sini ya keterangannya beginning balance-nya. Kalau bahasa Inggrisnya berarti beginning balance-nya aja gitu. Jadi itu transaksi instruksi yang pertama. Diminta untuk melakukan posting saldo awalnya ke buku besar masing-masing rekening. Dengan kolom referensinya dikasih tanda checklist. Tadi instruksi yang pertama. Lanjut ke instruksi yang kedua. Instruksi yang kedua diminta untuk membuat jurnal yang terjadi terkait dengan transaksi selama bulan Maret. Nah, buku jurnal kita tinggal bikin buku jurnalnya. Sama seperti yang kita bahas di soal-soal sebelumnya. Ya, untuk yang ini saya nggak kasih tabel lagi ya. Tidak saya jelaskan pakai tabel. Langsung saya buat jurnalnya saja ya, untuk menghemat waktu. Dan juga kalau kita pakai buku jurnal yang di tabel-tabel gitu, nanti agak susah jelasinnya karena ini kan papan tulis kecil ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan di soal sebelumnya gitu. Kemudian yang C, setelah jurnal diminta untuk melakukan posting terkait dengan jurnal-jurnal sudah kita buat ke buku besar masing-masing rekeningnya ya. Asumsikan semua jurnal itu dicatat pada jurnal halaman pertama. Jadi di kolom referensinya itu tinggal ditulis jurnal halaman pertama atau JO.1 pada saat posting.
Yang keempat, setelah posting ke buku besar dapat saldo akhirnya, kita pindahkan ke neraca saldo. Ya, terkait dengan masing-masing rekening dan saldo akhirnya berapa, kita pindahkan, kita ringkaskan ke neraca saldo. Itu terkait dengan instruksi yang keempat, yang poin D ini. Oke, yang poin A, instruksi yang pertama atau yang poin A sudah saya jelaskan. Lanjut ke yang poin B, jurnal ya. Untuk jurnal ya, jurnal selama bulan Maret. Untuk yang C dan D tidak saya jelaskan di sini ya. Nanti kan lihat saja di kunci jawabannya. Tinggal kalian cocokin, dipahami. Kalau tidak dimengerti, silakan ditanyakan ke saya. Boleh kalian chat di grup WA masing-masing kelas ya. Jadi untuk yang C dan D tidak saya jelaskan lagi. Karena apa? Karena sebelumnya sudah saya sampaikan di soal nomor 10 kemarin. Ya, kurang lebih sama prosedurnya, prosesnya, step by stepnya sama. Jadi untuk menghemat waktu, biar kalian nggak bosan juga, saya cukup bahas jurnalnya. Untuk buku besar dan neraca saldonya kan tinggal baca di kunci jawaban. Tinggal dicocokin saja. Kalau dan tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Oke, Tegan Wilson menyewa 3 film Indiana Jones yang akan ditayangkan untuk 3 minggu pertama di bulan Maret. Nah, film tersebut disewa sebesar senilai $3.500. Dari $3.500 ini sudah dibayarkan $1.000 dan sisanya $2.500 akan dibayarkan di tanggal 10 Maret. Berarti di tanggal 2 Maret kita ada sewa film ya, dimana penyewaan film ini untuk bulan Maret langsung kita akui sebagai beban sewa. Kalau bahasa Inggrisnya berarti rent expense. Ya. Nah, senilai berapa? Yaitu tadi 3.500. Dari 3.500 sudah kita bayarkan secara tunai sebanyak $1.000. Berarti di sini ada kas yang berkurang di sebelah kredit senilai $1.000. 2.500-nya belum kita bayarkan. Akan kita bayarkan di tanggal 10. Berarti di sini di tanggal 2 Maret ini ada hutang bertambah. Hutang usaha, berarti ini cash ya. Nah, hutang usaha bertambah di sebelah kredit. Kita catat sebagai account payable senilai 2.500. Tuh. Kemudian yang tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret dilakukan order. Nah, si Tegan Wilson ini mengorder film Lord of the Ring yang akan ditayangkan di 10 hari terakhir di bulan Maret. Nah, penyewaan ini mengakibatkan atau biaya sewa ini yaitu sebesar atau sebanyak $240 per malamnya. Ya, melakukan pemesanan film Lord of the Ring yang akan ditayangkan di 10 hari terakhir di bulan Maret. Nah, biaya sewanya ini sebesar $240 per malamnya. Dilakukan pemesanan. Nah, di tanggal 3 ini dilakukan pemesanan. Sudah ada film yang kita dapatkan belum? Filmnya Lord of the Rings sudah kita dapatkan belum? Sudah kita terima belum? Belum kan? Belum kita terima kan? Baru kita pesan kan? Barangnya belum sampai. Otomatis belum menjadi kewajiban kita untuk membayarnya. Dan kita juga belum membayarnya juga kan? Otomatis di tanggal 3 ini tidak ada transaksi ekonomi. Ya, tidak ada jurnal yang harus kita buat. Kita mau akui adanya biaya sewa, tetapi belum kita gunakan. Ya, film itu belum kita terima. Ya, film Lord of the Ring itu belum kita terima. Nggak bisa kita akui sebagai biaya sewa. Apakah kita sudah DP? Belum juga. Karena ini kesepakatan sampai baru kita bayar. Di sini cuma di keterangan biaya sewanya itu 1 malam $240. Tetapi belum kita bayarkan, belum kita terima juga barangnya atau film Lord of the Ring-nya. Otomatis di tanggal 3 Maret ini tidak ada transaksi yang kita catat secara akuntansi, yaitu no entry. Ya, jadi semua kejadian tidak semuanya kita catat secara akuntansi ya. Gitu. Nah, ada beberapa transaksi atau beberapa kejadian ekonomi yang tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya unsur-unsur terkait dengan akuntansi. Di sini ada aset yang bertambah? Tidak, tidak ada. Ada hutang yang bertambah? Tidak, tidak ada juga. Ekuitas dipengaruhi? Tidak, ada pendapatan atau beban? Tidak, nggak ada juga kan. Jadi tidak ada yang perlu kita catat di tanggal 3 Maret ini. Tidak ada yang perlu kita jurnal. Kita catat akui sebagai no entry. Ya, tidak ada jurnal. Kemudian tanggal 9 Maret. Di 9 Maret ada penerimaan atau pendapatan sebesar 4.000 secara tunai. Ada penerimaan atau pendapatan secara tunai. Berarti di sini ada cash bertambah di debit dan juga ada service revenue, ada pendapatan jasa senilai 4.000.
4.000. Ya. Tanggal 9, ada penerimaan atau pendapatan secara tunai sebesar 4.000. Berarti di sini ada kas bertambah, aset bertambah berupa kas di debit, dan juga ada pendapatan bertambah di sebelah kredit senilai 4.000. 10 Maret, dibayarkan hutang atas penyewaan film Indiana Jones di tanggal 2 kemarin ya. Yang sebelumnya di tanggal 2 kan kita ada sewa film Indiana Jones sebesar 3.500. Dari 3.500 di tanggal 2 kemarin baru kita bayar 1.000 kan. Ada 2.500 yang belum kita bayarkan, yang kita catat ke hutang usaha, account payable. Nah, rencananya terkait dengan transaksi tanggal 2 kan akan kita bayarkan di tanggal 10 Maret. Nah, 10 Maret ini kita lunasi 2.500-nya. Selain melunasi hutang yang 2.500 terkait dengan transaksi tanggal 2 Maret kemarin, perusahaan juga atau si Wilson Theater juga melunasi sisa hutang yang tercatat di 1 Maret. Nah, di 1 Maret kan di sini ada accounts payable yang di soal ini sebesar 7.000. Nah, dari 7.000 dibayarkan 1.600 ya. Jadi terkait dengan hutang usaha di periode sebelumnya yang 7.000 dicicil 1.600. Jadi total hutang yang dibayarkan ada 2.500. Ini penyewaan film Indiana Jones yang sisanya belum kita bayarkan 2.500 tambahkan dengan cicilan hutang usaha periode sebelumnya 1.600. Berarti total yang kas yang kita keluarkan kita bayarkan 4.100 untuk bayar hutang. Jadi jurnal untuk tanggal 10 Maret di sini ada hutang yang berkurang di sebelah debit. Hutang berkurang dibayar pakai cash. Cash di sebelah kredit. Cash berkurang di sebelah kredit senilai 4.100. Gitu. Ya. Jadi ya tanggal 2 selesai, sisa hutang usahanya 2.500 sudah dilunasi di sini, dan juga hutang periode sebelumnya 7.000 telah dibayar 1.600. Jadi total pengeluarannya terkait dengan transaksi tanggal 10 Maret sebesar 4.100. Bayar hutang, hutangnya di debit, cash di kredit. Transaksi tanggal 10 Maret. Nah, di tanggal 10 Maret ini Tuan Wilson atau Wilson Theater melakukan kesepakatan kerja dengan M. Brewer. Nah, di mana kesepakatan kerjanya itu berupa izin atau pengoperasian sebuah stand ya yang dilakukan oleh si M. Brewer ini. Jadi si Wilson Theater menyewakan suatu stand kepada M. Brewer. Nah, kesepakatannya itu berupa si Brewer ini harus membayarkan 15% dari penerimaan kotor atas penyewaan standnya itu, atas pengoperasian standnya itu yang dilakukan sama M. Brewer. Jadi saya ulangi, jadi si M. Brewer ini harus membayar kepada si Wilson Theater sebesar 15% dari penerimaan kotornya ya atas pengoperasian standnya itu. Gitu. Jadi ini ada kesepakatan kerja di antara si Tuan Wilson atau Wilson Theater dengan si M. Brewer, di mana kesepakatan kerjanya itu berupa penyewaan stand ya, izin penyewaan stand, pengoperasian izin penyewaan stand. Nah, izin penyewaan standnya itu kesepakatannya berupa si M. Brewer itu harus membayarkan 15% dari penerimaan kotornya dari si M. Brewer itu atas pengoperasian stand tersebut gitu. Nah, itu baru ada kesepakatan. Tanggal 11 Maret ini baru terjadi kesepakatan kerja. Tetapi si Wilson Theater sudah punya hak untuk menagih belum? Dan si M. Brewer ini sudah punya hutang belum sama kita? Belum ya. Ini baru kesepakatan. Tetapi pengerjaannya atau kejadian atau kegiatan kegiatan operasionalnya itu belum dilaksanakan. Maka dari itu di tanggal 11 Maret itu belum ada transaksi yang dicatat secara akuntansi. Di sini no entry, baru kesepakatan kerja saja antara si Wilson Theater dengan M. Brewer. Nah, berarti yang tanggal 11 Maret ini belum ada penjurnalan yang dilakukan sama si akuntingnya itu. Akan terjadi suatu transaksi yang diakui secara akuntansi apabila sudah ada hasilnya, di mana si M. Brewer sudah mengoperasikan stand tersebut, sudah menerima hasil, dan 15%-nya itu menjadi hak kita. Nah, pada saat itulah si akunting mencatat adanya pendapatan sewa. Gitu. Ya, jadi tanggal 11 Maret itu belum ada penjurnalan yang secara akuntansi. Baru terjadi kesepakatan kerja antara si Wilson Theater dengan M. Brewer. No entry di tanggal 11 Maret. Kemudian tanggal 12 Maret.
12 Maret dibayar beban iklan sebesar $450. Berarti di sini ada 12 Maret ya. Ada advertising expense pada cash senilai 450. 450 ya benar 450. Berarti di sini ada beban iklan di debit, beban iklan muncul bertambah di debit, kas berkurang di kredit senilai 450. Itu tanggal 12. Kemudian tanggal 20. Tanggal 20 diterima secara tunai senilai 4.400 atas penjualan tiket atau penerimaan dari customer ya, pendapatan dari customer ya. Kalau bahasa singkatnya itu ada pendapatan secara tunai, pendapatan yang diterima secara tunai sebesar 4.400. 20 Maret. Berarti di sini ada cash yang diterima di sebelah debit bertambah di sebelah debit dan ada service revenue atau pendapatan jasa yang bertambah di sebelah kredit senilai 4.400 gitu. Kemudian yang transaksi yang kedua terkait dengan tanggal 20 Maret. 20 Maret diterima. Nah, tadi kan yang tanggal 3 kita pesan ya, baru kita terima di tanggal 20. Nah, tanggal 20 diterima film Lord of the Ring dan dibayarkan biaya sewanya atau fee sewanya 2.400. Di tanggal 20 Maret yang kedua ini baru muncul beban sewa yaitu rent expense. Terkait dengan pengorderan film Lord of the Ring di tanggal 3. Di tanggal 3 kan belum kita terima filmnya kan, nggak bisa kita akui sebagai beban. Kita juga belum bayar gitu. Nah, baru sampai tanggal 20 baru kita terima filmnya dan langsung kita bayar biaya sewanya 2.400. Di tanggal 20 inilah kita catat sebagai beban sewa atau rent expense di sebelah debit dan kreditnya kita kurangkan cash kita senilai 2.400 gitu. Lanjut ke tanggal 31. Tanggal 31 dibayarkan gaji 2.500, tanggal 31 yang pertama ya. Dibayarkan gaji, berarti di sini ada muncul namanya beban gaji. Salaries and wage expense. Kreditnya dibayarkan, berarti cash ya. Cash berkurang di kredit. Senilai debitnya beban gaji, kreditnya cash senilai 2.500 gitu. Kemudian tanggal 31. Nah, tanggal 31 yang kedua ini terkait dengan kontrak kerja dengan Embraer di tanggal 11 Maret tadi. Nah, di tanggal 31 ini diterima laporan dari si Embraer ini. Nah, di mana laporannya itu menunjukkan bahwa penerimaan kotor dari penyewaan stand tadi yang dioperasikan sama Embraer sebesar 3.000. Sebesar 3.000 ya. Ini penerimaan dari si Embraer-nya, penerimaan kotornya. Nah, seperti yang kesepakatan tanggal 11 kemarin, kita berhak atas 15%-nya. Berarti yang menjadi hak kita 15% dari 3.000. Nah, 3.000 kali 15% dapat 450. Nah, 450 inilah yang menjadi pendapatan kita. Kewajibannya si Embraer untuk membayar kepada si Wilson Theater itu sebesar 450. Nah, inilah yang diterima oleh si Wilson Theater terkait dengan penyewaan stand kepada Embraer di bulan Maret. Nah, si Embraer ini baru membayarkan setengahnya ya, dan sisanya itu akan dibayarkan di tanggal 5 April di bulan berikutnya. Jadi transaksi tanggal 31 Maret yang kedua ini ada pendapatan sewa yang kita akui, yang kita catat sebagai rent revenue, pendapatan sewa ya atas penyewaan stand ini. Pendapatan sewa, pendapatan bertambah di sebelah kredit yaitu senilai 450 ya. Dari 450 baru kita terima tunai sebesar setengahnya yaitu 225. Kita terima tunai, berarti ada kas bertambah di debit sebesar 225. Sisanya 225 atau setengahnya akan dibayarkan di tanggal 5 April. Nah, di tanggal 5 April kan di bulan Maret belum kita terima ya.
di bulan Maret belum kita terima, kita tampung dulu ke account receivable atau piutang usaha. Jadi di sini ada pendapatan sewa dari Embrewer ini 450, 225-nya sudah kita terima cash, 225-nya itu belum kita terima, kita tampung ke piutang usaha. Dan akan kita terima dilunaskan oleh Embrewer di tanggal 5 April. Jadi jurnalnya ini, kasnya di debit 225, piutang usaha di debit 225, atas pendapatan sewa 450 gitu ya. 450 dapat dari mana? Dapat dari gross profit atau penerimaan kotor dari si Embrewer kalikan 15% menjadi hak kita, yaitu 3.000 kalikan 15% dapat 450. Kemudian 31-an terakhir, transaksi terakhir 31 Maret yang ketiga, diterima cash atau diterima tunai atas penerimaan dari customer, atau bahasa singkatnya diterima pendapatan secara tunai sebesar 9.000. Diterima secara tunai, debitnya itu cash, kreditnya itu service revenue senilai 9.000. Kas bertambah di debit 9.000, pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit 9.000. Nah, sudah terkait dengan jurnal selama bulan Maret untuk Wilson Theater ini sudah kita kerjakan. Nah, dari jurnal ini yang kita buat dari tanggal 2 kemarin, 2 tadi, dari 2 Maret, dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret, sudah kita jurnal, kita posting, kita catat ke debit maupun ke kredit, masing-masing rekening terkait dengan transaksi yang berkaitan. Nah, setelah kita catat debit kredit ke masing-masing rekeningnya di jurnal, kita posting ke yang namanya buku besar. Ya, nah buku besarnya ini kita posting ke masing-masing rekeningnya, kasnya, kemudian piutang usahanya, kemudian pendapatannya, hutangnya, dan juga beban-bebannya. Semuanya kita pindahkan ke masing-masing rekeningnya. Kita posting ke masing-masing rekeningnya yang ada di buku besar. Selesai kita posting, nanti masing-masing rekening menunjukkan saldo akhir per 31 Maret dari masing-masing rekening itu. Nah, saldo akhir ini kita ringkaskan ke neraca saldo. Ya, terkait dengan masing-masing rekening, saldo akhirnya berapa di posisi debit atau di kredit. Tinggal kita masukin saja dan kita totalkan jumlah debit dan kredit di neraca saldo harus seimbang. Oke. Selesai untuk soal nomor 4 ini. Nomor 4 atau nomor 6? Go!